Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina dari 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sinopsis kedatangan Jepang di Indonesia atau kependudukan Jepang di Indonesia, dimulai dari latar belakang hingga pengaruh yang Indonesia dapatkan atas kedatangan Jepang tersebut. Oke, daripada lama-lama, mending kita langsung aja ke pembahasan sinopsisnya. Dalam Perang Asia Tenggara, Jepang memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan invasinya ke negara Indonesia dan ke negara Asia Tenggara lainnya. Adapun latar belakang terjadinya pendudukan Jepang di Indonesia, antara lain, ada restorasi Meiji, ikut PD2, paham Hakko Ichiyo, menyebarkan propaganda, serta Jepang sebagai negara militer modern. Kronologi. Pada 29 Januari 1942, Jepang berhasil menduduki Pontianak, Kalimantan. 3 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Samarinda, Kalimantan. Tanggal 5 Februari 1942, tentara Jepang tiba di Kota Bangun. Dan 10 Februari 1942, Jepang berhasil menguasai Banjarmasin, Kalimantan. Serta 13 Februari 1942, Jepang bersiap untuk menyerang Palembang. Karena Jepang mencoba untuk menguasai Indonesia, pastinya kita nggak bakal tinggal diam dong. Maka dari itu, kita menciptakan sebuah perlawanan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang, yaitu ada perlawanan bersenjata serta berorganisasi. Yang pertama ada perlawanan bersenjata, terdiri dari perlawanan Aceh, yang terjadi pada 10 November 1942. Di sini terjadi penyerangan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil di Chot Plieng. Jepang dipaksa mundur ke Lok Sumawe. Terjadinya 3 serangan. Nah, di serangan ketiga ini, Jepang kembali berhasil merebut Chot Plieng dan Tengku Abdul Jalil terbunuh. Yang kedua ada perlawanan Blitar tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan oleh Peta yang dipimpin oleh Supriyadi, karena perwira Peta yang sering direndahkan oleh Jepang dan banyaknya pemerasan. Di perlawanan ini banyak pejuang yang gugur. Di antaranya Supriyadi yang sampai sekarang tidak diketahui di mana jasadnya. Dan perlawanan yang terakhir ada perlawanan Singaparna. 14 Februari 1944. Rakyat melakukan perlawanan dipimpin oleh Zainal Mustafa. Didasari karena rakyat Singaparna tidak mau mengikuti upacara Seikere karena bertentangan dengan agama. 25 Februari 1944. Zainal Mustafa ditangkap. Dan 25 Oktober 1944, Zainal Mustafa dihukum mati. Oke, kita masuk ke organisasi. Organisasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada organisasi kooperatif dan organisasi non-kooperatif. Organisasi kooperatif yaitu organisasi yang mau diajak kerjasama, yang terdiri atas golongan tua. Organisasinya ada Jawa Hokokai, Putra, Gerakan 3A, Muhammadiyah, Budi Utomo, dan NU. Sifat dari organisasi ini bersifat moderat. Dan yang kedua ada non-kooperatif, berkebalikannya, yaitu tidak mau diajak kerjasama. Golongan yang ada di organisasi ini yaitu golongan muda. Organisasi ini ada PKI, PNI, Indis Partis, GAPI, dan Parindra. Dan sifat dari organisasi ini yaitu tertutup, rahasia, dan tentunya radikal. Nah, kita berada di ujung pembahasan, yakni ada di dampak atau pengaruh yang didapatkan oleh Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Yang pertama ada di bidang politik dan pemerintahan. Ada Osamu Seirei atau undang-undang, organisasi Gerakan 3A, Putra, Jawa Hokokai, MIA, dan Chuo Sangiin. Pada bidang pertahanan, di bidang militer ada Heiho dan Peta. Semi-militer ada Seinendan, Keibundan, Fujinkai, dan Swiss Yintai. Pada bidang ekonomi, ada eksploitasi sumber daya. Dan di bidang sosial ada Romusa. Selain itu di bidang budaya, ada pemakaian bahasa Indonesia, Seikere atau upacara penghormatan terhadap matahari, pusat kebudayaan, dan olahraga Taiso atau senam. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sinopsis ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.